dengan kitab Al-Kasyf wa Tabyin yang kita di kelompok terakhir dari orang-orang yang tertipu, yang Imam Ghazali sendiri menyebutkan sebetulnya kalau harus dilacak dan dilacak masih banyak, bahkan beliau menyebutkan bisa menjadi satu tulisan yang berjilid-jilid. Artinya memang begitu dahsyatnya ketertipuan atau setan di dalam menggoda anak Adam ini, sehingga menjadi tertipu yang semula tampak dia orang di jalan yang lurus, tapi ternyata jalannya salah. Tampak dia ahli ibadah, ternyata sambil maksiat, dan masih banyak ketertipuan-ketertipuan. Di antaranya ini firqatun ukhra, kelompok lain lagi adalah dari orang-orang tertipu adalah jawazat haulai. Ini kelompok melampaui, lebih serem, lebih dahsyat dari yang sebelumnya. Kenapa? Walam taltafid illa ma yufidu 'alaiha minal anwar. Sudah tegar dia di saat mendapatkan sesuatu yang unik, keajaiban, anggap saja kayak karamah, anwar, cahaya-cahaya. Lam taltafid, kelompok ini sudah tidak bergeming, tidak menoleh illa ma yufidu 'alaihi minal anwar, daripada cahaya-cahaya yang ada pada dia fit thariq, di dalam menuju ke jalan Allah. Di saat mendapatkan apa-apa keajaiban, sesuatu yang khariqun lil adati, di luar kebiasaan, atau anggap saja keramat, dia tidak bergeming, belum tergoda, tidak tergoda. Wala ila ma tayassar lahu minal ataya al jazilah, dan juga tidak pernah peduli dengan pemberian-pemberian matayassar lahum, yang mudah bagi mereka untuk mereka dapat minal ataya, dari pemberian-pemberian al-jazilah yang besar. Enggak. Jadi tampak dia sudah tidak berharap pemberian balasan dari orang atas kebaikannya. Enggak pernah tergiur dengan sesuatu yang aneh, la khariqun lil adah, yang luar biasa yang terjadi padanya. Enggak bergeming. Walam yaltafitu ilaiha, enggak menoleh kepada hadiah. Akhirnya tidak berharap untuk diberi hadiah dengan kebaikan yang dilakukannya. Wala araju 'alaiha, dan juga tidak mencari itu. Araju itu naik, mi'raj, araju 'alaiha, bukan mencari itu juga. Jadi apa yang dilakukan daripada kebaikan memang sudah dulu kayak hebat, sudah kayak waliullah, sudah kekasih Allah, memang orang ikhlas, orang tulus. Bal jadina fis sayri, jadin serius, jadina serius fisari, di dalam menuju jalan Allah. Terus. Enggak pernah bergeming. Kalau kemarin terhenti dengan keramat, dia berusaha mujahadah, baru mendapat sesuatu yang unik. Ada karomah yang Allah tampakkan, terhenti dia. Terkagum-kagum dengan karomah yang Allah berikan, sehingga lupa bahwasanya yang dituju adalah bukan karomah. Sehingga apa? Enggak sampai kepada Allah. Itu kelompok yang kemarin ya. Kelompok ini enggak, keramah pun enggak. Nah, ini godaan bagi saya. Enggak boleh aku noleh. Setelah itu menjadi orang terhormat, mendapat hadiah. Tidak, aku tidak mengharap itu semuanya. Masih bisa begitu. Walau maqarabul wusul, tapi menjadi masalah. Di saat dia sudah mendekati sampai kepada Allah. Dhannu annahum wasalu. Belum nyampe, tapi merasa sampai. Ini kan halus banget. Belum sampai tapi merasa sampai. Padahal dia sudah berusaha untuk merangi, melawan daripada menggodanya di jalannya menuju Allah. Waqafu, berhenti akhirnya. Walam yata'addaw dzalika, tidak melanjutkan lagi. Waqal itu salah dia. Dia tertipu lagi. Nah, inilah yang menjadikan para waliullah itu kerjaannya adalah semakin takut. Sehingga tidak bisa mengatakan kalau dia itu adalah kekasih Allah. Sehingga betul dikatakan semakin banyak kebaikan yang mereka lakukan, semakin merasa bersalah kepada Allah. Bersalah. Kalau kita kan bersalah karena dosa. Merasa bersalah karena dosa.
Itu pun kadang kita nggak sadar-sadar. Kalau mereka merasa bersalah karena belum bisa memaksimalkan apa yang Allah karuniakan kepada mereka daripada kekuatan, harta, dan lain sebagainya untuk melakukan kebaikan. Dan itulah mendekati. Belum tapi mendekati istighfarnya baginda. Apakah Nabi Muhammad waktu istighfar itu karena kesalahan yang terjadi? Atau karena dosa yang telah beliau lakukan? Tidak. Bukan karena dosa. Istighfarnya para kekasih Allah pun juga demikian. Bisa jadi mereka bukan menyesali karena kesalahan. Tapi sudah tingkat tinggi. Karena mereka adalah pewaris para nabi yang sesungguhnya mendekati dengan istighfarnya baginda. Yaitu menyesali menyesal karena belum maksimal di dalam menggunakan nikmat. Menyesali karena belum merasa maksimal dalam menggunakan nikmat. Menyesali karena belum maksimal di dalam mensyukuri. Sehingga adanya tetap merasa kurang. Jadi gak ada sudah sampai ke Allah, sudah cukup. Aku sudah sampai kepada Allah. Tidak. Mereka takut. Di saat diberi oleh Allah banyak hal tentang karomah dan sebagainya. Mereka tidak bisa mengatakan bahwasanya, wah aku sudah sampai. Bahasa sederhana yang pernah terungkap dari kalimat seorang Al-Buti, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, di saat disanjung oleh orang tentang lesannya yang fasih. Lesannya fasih. Sehingga kalau beliau berbicara itu kayak membaca buku. Sehingga omongannya itu kalau ditulis jadi kitab. Begitu cara berbicara beliau. Dalam syarah-syarah, hikam, sejarah, dan lain sebagainya. Di saat disanjung oleh orang tentang cara berbicara beliau, omongan beliau. Beliau enggak mengatakan Alhamdulillah atas nikmat Allah. Masya Allah, Alhamdulillah. Sudah aku bisa begitu. Kan mestinya disyukuri itu nikmat. Akan tapi cara pandang beliau jauh. Di saat aku bisa bicara dengan bahasa yang fasih. Khusnudanku adalah di antara yang hadir di tempat ini adalah kekasih Allah. Enggak mikir tentang dirinya. Bisa jadi di hadapanku adalah seorang waliullah, kekasih Allah, orang yang sangat dicintai oleh Allah. Akan tapi dia punya pemahaman yang lambat. Tidak mudah paham. Sehingga begitu sayangnya Allah kepada orang itu, lalu Allah membimbing aku agar aku berbicara pelan, mudah difahami oleh orang itu. Jadi nggak bisa mengatakan aku punya kelebihan. Mengatakan iya makasih alhamdulillah nggak bisa. Kenapa? Itulah orang yang sudah tingkat tinggi itu nggak bisa. Mengatakan bahasanya omongkanku menjadi fasih. Bahasaku mudah didengar karena di sana ada orang yang dicintai oleh Allah. Dan Allah ingin menjadikan dia faham. Maka aku dibikin oleh Allah bertutur kata yang lembut, bertutur kata yang pelan, bertutur kata yang mudah untuk difahami. Coba bayangkan. Mana akunya? Akunya sudah nggak ada lagi. Bahkan menisbatkan kelebihan kepada orang lain yang secara zahir nggak kebayang biasa mestinya. Oh dia yang mengajar kok, yang datang muridnya. Tapi ternyata seorang guru hebat masih bisa berprasangka baik bahwasanya ada kelebihan pada muridnya. Kalau sudah begini lihat karomah dan sebagainya nggak akan pernah dirasakannya. Dan merasa belum nyampe. Belum merasa, oh iya alhamdulillah. Sudah disampaikan Allah ke sini. Nggak bisa ngomong gitu. Maka di saat dia merasa sudah sampai, ini tadi dikatakan waqafu, berhenti dia. Tidak melanjutkan lagi. Hal itu salah dia. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala, fa inna lillahi, ingat bahwa sesungguhnya Allah itu wa ta'ala mempunyai 70 hijaban. Ada hijab. Kalau kita menyebut hijab katanya ada 70 ini, tentunya para ahli tasawuf di saat menyebut bilangan itu juga tidak serta-merta atau asal ngomong. Tentu dengan tatabbu atau istiqra, selesai setelah melihat
sebab-sebab keruntuhan orang. Ya kita percaya Imam Ghazali. Seperti waktu ahli tasawuf ngomong, madakhil setan. Ada 7 pintu setan masuk ke dalam diri kita. 7 itu nanti bercabang lagi. Bercabang lagi. Dari mana mereka? Apakah ada dalilnya misalnya? Dan mereka mengamati. Kalau madkhal setan itu masuk ke kita itu kan. Maksudnya bagaimana cara menggoda setan meruntuhkan manusia. Itu ternyata banyak pintunya. Minimal 7. Kalau dikalikan 10 lagi menjadi 70. Pintu. Satu pintu itu bermacam-macam model. Yang pertama adalah pintu soddun. Ansabilillah. Contoh ini sebagainya. Itu kan termasuk hijab tadi itu. 7 itu kali 10 kan sudah 70. Artinya waktu ngomong 7 dulu begini, kalau di dalam Al-Quran dan hadis mengingatkan, tapi dari pemahaman ahli tasawuf nyampe misalnya apa? Sod, menahan, menghentikan orang menuju jalan Allah. Jadi setan itu, mula-mula kalau urusan dengan anak Adam itu, mengatakan, jangan sholat, jangan sedekah, jangan berbuat baik. Menghalangi seorang anak Adam dari melakukan kebaikan. Ini kalau dirinci cara menghalanginya mungkin dia bermacam-macam, anggap saja sampai 10. Nah, ternyata setelah dihalangi anak Adam ini untuk berbuat baik, rupanya dia masih kekeh tidak. Aku harus dengan Allah, menuju kepada Allah. Maka akhirnya dia tetap berbuat baik. Sehingga setan melalui pintu ini gagal. Pengennya menghalangi si fulan agar tidak tahajudan, si fulan agar tidak mondok, si fulan agar tidak ngaji, si fulan agar tidak berbuat baik. Ternyata gagal setan. Orangnya masih maksa berbuat baik karena dia ngerti, enggak, aku harus berbuat baik. Setan lemes. Tapi lemesnya bukan dia hengkang pergi. Dia mencari pintu yang lainnya. Baik. Kalau begitu, aku tidak boleh masuk pintu asod ini, menghalangi. Sekarang aku pintu motivasi aja deh. Masuk pintu baru. Apa itu? Pintu riya. Akhirnya, di saat seperti ini masuk pintu baru lagi, membisikkan di telinganya. Ayo berbanyak ibadah. Ayo ngaji. Yang depan dong. Ayo bersedekah. Yang banyak dong. Ayo ini. Tapi setan dibalik ini semuanya dia punya maksud. Kalau sudah banyak sedekahnya nanti, akan aku bisikkan ke telinganya bahasanya, hebat kau. Hebat kau. Lihat, kalau orang dengar berita ini semua akan menyanjungmu. Akhirnya betul. Didengar berita dia berbuat baik oleh orang. Lalu orang berkata, si fulan dermawan, si fulan ahli tahajud. Lalu dia mulai senang. Setan ketawa, hancur tuh pahala lu. Gara-gara riya. Ternyata orang memerangi riya. Tidak. Riya dosa. Setan hengkang lari. Ini orang aku halangi dengan cara riya. Aku hapus dengan riya. Aku jerumus dengan riya. Nggak bisa. Setan lari, pergi. Tapi kemudian balik lagi dengan model baru lagi. Bab apa? Aku bikin dia bangga. Sehingga dia merasa bahasanya tidak ada orang berbuat baik seperti dia. Iya sih, orang di sini nggak ada kaya. Itu kaya raya, tapi nggak banyak sedekah. Aku menduit nggak seberapa, tapi bisa banyak. Nah akhirnya masuk pintu baru lagi namanya pintu ujub. Ujub. Dan sampai nanti ada pintu. Sampai ada pintu taksir nanti. Setelah ini sudah yang penting menjalankan tugas. Sampai disebutkan pintu-pintu. Kurang lebih seperti ini. Kalau menyebut 70 begini tentu ada. Kalau dirinci ketemu. Nah teman kita gini saja. Sebelumnya kalau melihat orang tertipu. Selama ini mungkin orang tertipu gimana sih? Ya mungkin tertipu dia salah jalan ya. Akidahnya sesat itu toh. Kan gitu saja. Seolah dia berakidah ikut kelompok yang sesat. Kayaknya menuju pada Allah ternyata dia salah jalan. Itu maghrur tertipu kan gitu. Ternyata Imam Ghazali menjelentrehkan sampai 30 pertemuan kita. Ngomong orang-orang tertipu. Dan setiap kali pertemuan ada beberapa model orang tertipu. Banyak. Maka begitulah semakin cerdas seseorang, semakin tahu apa itu yang harus dicermati. Nah hijab itu sampai 70. Bahkan bisa saja lebih dari itu. Minorin dari cahaya, dzulmatin kegelapan. Hijab itu bisa cahaya. Ternyata cahaya bisa menjadi hijab. Betul. Hari ini, jangan kameranya ini, fotonya dari sana, kena lampu nanti nggak kelihatan. Itu aja kena
Pantesan nggak jelas. Oh ada lampu, ada terang. Jadi kan ngambil posisi foto saja. Ada lampu begini nggak kelihatan. Istilahnya apa lampu? Terlalu silau. Nah, silau, terlalu silau menjadi tidak bisa melihat. Nggak kelihatan. Padahal kaidahnya nur itu menjadikan cahaya. Tapi akhirnya orang tidak bisa melihat karena terang. Tidak ada keseimbangan antara mata dengan sinar, kemudian dengan yang dilihat. Sehingga sinar bagi manusia oke, bagi kelelawar adalah penghalang. Nah gitu, ya ini kan. Jadi bagi seseorang nur cahaya, betul menjadi hidayah. Tapi bagi sebagian orang menjadi hijab, sehingga nggak bisa melihat. Kayak tadi, karomah itu kan nur. Ada pada seseorang, ternyata bukan menjadikan dia semakin kenal Allah. Nikmat, karunia, cahaya, kebaikan. Tapi menjadikan dia jauh. Bukan semakin dia kenal Allah, semakin jauh dari Allah. Terhalang. Kayak tadi karomah. Kadang melihat nur yang Allah berikan, cahaya atau sesuatu yang unik, keajaiban. Lalu dia terhenti kepada keajaiban tersebut. Lalu tidak melanjutkan perjalanan. Berhenti kepada cahaya. Tersesatlah mereka. Ada yang zulmah, kegelapan. Ya, hijab. Kegelapan adalah hijab. Sehingga karena gelap, ia tidak bisa sampai kepada gelas. Karena gelap gulita. Sehingga saya tidak bisa melihat, maka saya tidak bisa mengambilnya. Begitu juga kepada Allah. Gelap itu akan menghalangi dia untuk sampai kepada Allah. Walaisilu saliku ila hijabin mintil hujub. Walaisilu. Tidak akan sampai seorang salik yang menuju kepada Allah ila hijabin mintil hujub, kepada hijab-hijab tersebut. Illa wa yadunnu annahu qad wasal. Karena ibaratnya seperti tingkatan-tingkatan sebuah bangunan. Kalau dia belum sampai betul ke atas, maka harapannya adalah di saat, kalau dia belum tahu di mana sih tempat saya nanti, atau kalau dia belum tahu tingkat tertinggi, belum paham tingkat tertinggi, maka ada orang, anggap saja bangunan tinggi. Sangat tinggi sekali. As-salik ini berjalan menuju. Ada orang yang baru melihat bangunannya sudah menganggap dia telah sampai. Belum, ente belum masuk nanti. Berhenti, akhirnya terkagum-kagum. Cerita, saya sudah nyampe, padahal belum dia. Ini gagal juga. Ada yang masuk, des. Setelah masuk dia mencoba. Katanya apa? Belum, bukan di sini. Masuk pun belum. Ternyata harus naik ke atas. Nah, ingat. Tidak nyampe. Setelah dia naik ke atas, sampai tingkat selanjutnya, berarti dia telah menempuh, melewati satu batasan hijab. Sehingga semua dari orang yang ingin sampai tingkat tertinggi, jadi bisa jadi, dia tuh disampai melewati satu tingkat ini, sudah menganggap, Alhamdulillah, sudah nyampe. Berhenti. Padahal nangis lagi, oh masih ada ternyata. Jadi setiap dia melewati satu tingkatan itu merasa dia sudah sampai. Kalau dia tidak segera menengok lagi bahasanya, jalan masih jauh, dia akan berhenti di sini dan menikmati di situ. Akhirnya nggak sampai tingkat tertinggi. Begitu menaik tangga berikutnya, semoga setelah ini adalah selesai. Belum nyampe lagi, belum nyampe lagi, belum nyampe lagi. Dan ternyata kalau mendekat kepada Allah nggak ada istilahnya seorang sudah tuntas, tidak. Sehingga terus belum nyampe. Sehingga yang ada adalah pada seorang salik adalah terus menjadi salik. Usulnya adalah dia tetap, bahkan di saat dia sudah sampai dia merasa belum nyampe. Karena kedekatan kepada Allah tidak ada batasnya. Kalau orang merasa dekat kepada Allah nggak ada batasnya. Nggak ada orang alhamdulillah sudah cukup aku dekat kepada Allah. Nggak. Justru ada kerinduan. Makanya seolah sudah tingkat tertinggi, masih lagi ada tingkat lagi. Maka setiap dia melewati satu tingkat, pasti akan ada rasa bahwa aku telah sampai. Jika dia tidak dibangunkan, maka dia tidak akan segera sadar kalau dia belum sampai. Tapi yang banyak terhenti. Di hijab satu sudah runtuh ada,
Hijab 2 runtuh ada, hijab 3 runtuh ada, sampai 70 hijab kurang lebihnya. Ini. Wa ilahil isyaratu biki. Dengan inilah ada isyarat. Biqauli ta'ala firman Allah Subhanahu wa taala ikhbaron memberitakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, tentang Nabi Ibrahim. Yang mencari Allah, mencari Tuhan. Dan sudah percaya kepada Tuhan. Akan tapi lihat. Karena kenal Allah tidak ada batasnya. Karena Allah itu dan mendekat kepada Allah, dekat kepada Allah tidak ada batasnya. Ada orang sangat dekat dengan Allah. Karena dekat kepada Allah bukan dekat hissi. Kalau dekat hissi, menyatu, menempel, selesai. Tapi dekat dengan Allah adalah kedekatan yang sangat luar biasa, maknawi, sehingga tidak ada batasnya. Dekat maknawi. Nah, falamma janna alaihil lailu, tatkala janna datang. Janna alaihi, janna itu adalah menutup alaihi kepadanya, lailu, lail, malam. Tatkala malam tiba. Jadi jangan dikatakan Nabi Ibrahim belum kenal Tuhan. Ini Nabi Ibrahim. Tatkala malam tiba. Ra'a kaukaba. Melihat bintang. Lalu beliau beranggapan, inilah petunjuk. Ini petunjuk. Bukan sebuah kegelapan. Tapi sebuah sinar. Tapi kalau seandainya Nabi Ibrahim berhenti sampai di situ, nggak akan sampai kepada ma'rifat Allah yang sesungguhnya. Ada sinar yang lihat bintang. Qala hadza rabbi. Ini Tuhanku. Ini Tuhanku. Falamma afala, tatkala hilang, qala, kemudian berkata, la uhibbul afilin. Aku tidak senang dengan yang hilang. Sampai melihat yang lebih gede lagi. Dan begitu. Nah, maksudnya di sini, kadang seorang yang mencari Allah, kemuliaan, makom, kedekatan dengan Allah, itu kadang akan menemukan satu fase atau masa yang ia betul-betul seolah sudah sampai kepada Allah. Maka di saat seperti ini seorang hamba harus malah segera bangun bahwasanya belum nyampe. Sebab sampai kepada Allah nggak ada batasnya. Kalau sudah ada batas, terhenti. Seorang lebih daripada Nabi. Maka dikatakan makrifat Nabi kepada Allah itu nggak ada batasnya. Sehingga terus akan bertambah. Makrifat kepada Allah. Dan juga mahabbah kepada Allah. Juga iman kepada Allah. Sehingga orang ahli akidah mengatakan iman yazid wa yanqus. Iman secara umum. Imannya malaikat gitu-gitu. Imannya manusia tambah, bisa turun. Imannya para anbiya tambah, nggak ada turunnya. Tambah, nggak ada turunnya. Imannya anbiya tambah terus nggak ada turunnya. Kalau lebih seperti ini. Nah ini. Jadi ada orang terhenti dengan cahaya. Dengan sesuatu yang Allah berikan. Santri yang banyak bisa hijab. Tampaknya cahaya. Bagaimana tidak jadi cahaya? Yang santri kan umat Nabi. Wasiat Rasulullah. Pengangkatan derajat. Kemuliaan. Masya Allah. Santri yang banyak ribuan. Ternyata santri hijab bagi dia. Karena gara-gara santri itu muncul sombong di dia. Oh hancur dia, runtuh. Dengan santrinya. Hijab lagi. Harus dilewati. Wa ma'aktaruhu, dan angka banyaknya. Hijab-hijab itu fi hadal maqam, di maqam ini. Maqam ma'rifat kepada Allah. Fa'awwalul hujubi bainal abdi wa rabbihi nafsuhu. Hijab pertama antara dia dengan Tuhannya dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Haddun nafsi. Dirinya sendiri itu adalah penghalang ternyata. Padahal dia yang ingin kenal Allah sampai kepada Allah. Bagaimana dirinya menjadi penghalang? Contoh, aku sholat, aku bersedekah. Pengen apa? Kenal Allah, dekat pada Allah. Mestinya kan dia membayar, selesai sampai pada Allah. Tidak. Hijab dirinya sendiri. Rupanya dirinya menuntut. Aku pengen dengan ini disanjung orang. Loh, di aku. Sehingga yang semula pengen menuju ke Allah berhenti. Kenapa? Dia berderma untuk dirinya sendiri. Untuk sanjungan. Berarti dirinya adalah hijab. Penghalang untuk sampai kepada Allah. Nafsu.
ammaroh bisu. Dalam diri kita ini ada diri kita yang mengajak kepada kekejian. Loh, diri kita sendiri hijab. Padahal tadi rencananya kalau tidak ada haddun nafsi, nggak ada kepentingan untuk diri tadi, sedekah langsung ikhlas karena Allah. Cuman dirinya menuntut secara halus, disanjung orang. Aku kan ada, mana sanjungan untuk saya? Maka muncullah sanjungan, senenglah dia, runtuhlah. Maka diri yang menjadi hijab. Fa inna amrun rabbaniyun azim. Fa innahu amrun rabbaniyun azimun. Nur min anwarillahi a'ni sirrul khalq. Nah, maqam ini adalah amrun rabbaniyun, satu hal yang sifatnya rabbani. Semuanya adalah karunia Allah, pilihan Allah. Wa nur min anwarillahi, dari cahaya Allah. Kalau sudah sampai kepada makrifat Allah, kenal Allah, sudah. Itu adalah cahaya Allah, pemberian dari Allah. Ini sirrul qalbi, rahasia hati. Alladzi tatajalla fihi haqiqatul haqqi kama hiya, yang menjadikan tampak dengan hati sir tadi kebenaran sebagaimana kebenaran. Tentunya ini penjabaran yang panjang. Hati kecil, sirrul qalb, yang akan selalu menyeru kepada kebenaran, kebaikan. Berdikah dengan nafsu. Inna nafsala ammaratun bisu. Kalau hawa nafsu mengajak kepada kekejian, tapi hati tidak. Ini cahaya. Jadi gini, kebenaran hakiki itu dilihat oleh mata hati. Yang itulah isyarat bagi Nabi, istafti qalbak wa in aftauk. Tanyakan hati kecilmu. Orang ngomong apapun, hati kecilmu akan punya jawaban spesial. Hati kecil tersembunyi di hati. Sebagian kadang ditutup oleh hawa nafsu, sehingga suara hati kecil tidak didengar oleh dirinya sendiri. Padahal ada suara jeritan hati kecil. Kalau hati kecil itu gambarnya begini loh ya. Perampok yang paling hebat di kota itu punya anak perempuan. Yang kebetulan perempuannya anak perempuan yang cantik, baik. Bapaknya mah perampok. Anak perempuan ini sama bapaknya baik, lembut, penuh kasih. Diam-diam perampok itu kagum dengan anaknya ini. Kalau seandainya suruh milih perampok ini, hei perampok, seandainya kamu diberi oleh Allah anak, diberi anak, terserah urusan kenal Allah tidak. Pengen anak yang baik atau tidak baik? Gak ada perampok yang ngomong aku pengen anak yang tidak baik. Itu hati kecil. Pengakuan kepada kebenaran, kebaikan. Nah, di saat ditanya setelah itu, punya anak perempuan yang baik tadi, mau dinikahi oleh seseorang, ada dua pilihan. Yang satu seperti dia, perampok ulung. Yang satu adalah orang yang sangat soleh, baik di kampungnya. Lihat, hati kecil akan mengatakan, aku pilih yang ini. Cuman pada akhirnya enggak dipilihkan itu. Kenapa? Hawa nafsu. Untuk kebesaran gengnya dia, sehingga kalau aku ini enggak kuat, mending ini saja yang jadi mantuku, penjahat. Padahal hati kecilnya enggak. Makanya sejahat apapun orang, kalau sudah bicara tentang hati kecil di dalam dirinya, akan menyuruh kepada kebaikan. Nah ini. Hatta innahu la tasi'u li jumlatil alami kullah. Li jumlatil alami kullihi. Sehingga kalau hati kecil, ketulusan, kejujuran hati seorang hamba, ini menampung segalanya. Artinya menampung segalanya ini bisa melihat, ini memang perlu penafsiran Imam Ghazali ini, bisa melihat semesta ini sebagaimana semestinya. Pandangan hati yang tulus tadi, hati kecil yang hebat, yang benar, yang penuh dengan cahaya tadi, itu akan bisa melihat semuanya dengan benar. Dalam bahasa makrifat,
Dikatakan oleh para istilah ahli tasawuf, ma nadhartu fi syai'in illa wa ra'aitu Allah fihi au kibalihi. Maksudnya aku tidak melihat sesuatu kecuali aku melihat Allah di balik ini semuanya. Jadi lihat apa saja langsung menyambungkan kepada Allah. Tidak akan terhenti. Melihat apa saja. Melihat kupu-kupu terbang yang ingat subhanallah yang telah menciptakan kupu. Lihat cacing, lihat orang jahat, lihat orang ini. Semuanya di semesta ini. Jadi dia bisa mandang itu semuanya menjadi sesuatu yang menyampaikan dia kepada hakikat. Yang hakikatul haqqi yang tadi, hakikat. Itu karena hatinya sudah kenal Allah. Sehingga tidak ada istilahnya harta menghentikan dia untuk sampai kepada Allah. Jabatan menghalanginya, enggak ada lagi itu semuanya. Yakhitu bihi suwarul kulli. Maka akan meliputinya adalah suwarul kull. Akan meliputinya segala yang ada ini, suar. Gambar atau surah dari semua yang ada di semesta ini akan meliputi dia. Dan dia bisa melihatnya akhirnya. Melihat dan ujungnya adalah sampai kepada Allah. Mana dzartu syai', aku tidak melihat semesta semuanya. Selama ini kan diajarkan afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat was sama'i kaifa rufi'at dan sebagainya. Kita untuk melihat bintang, untuk melihat bagaimana unta diciptakan, bagaimana langit ditinggikan, bagaimana bumi dihamparkan dan seterusnya. Tujuannya apa? Agar mengetahui siapa yang menghamparkan, siapa yang meninggikan. Siapa yang menciptakan? Allah, kan gitu. Begitu ini maksudnya. Yusyriku nuruhu isyrakan aziman, sehingga menyala cahaya yang agung. Idiyadharu fihil wujud kulluh, sehingga akan hadir bersama itu semuanya wujud kulluh. Wujud semua ini akan tampak, ia bisa lihat. Dan mereka bisa menyimpulkan bahasanya semua wujud ini adalah bukan wujud dzati. Wujud dzati hanya wujud Allah. Semuanya wujud karena diwujudkan oleh Allah. Ini akan makom. Imam Ghazali di sini mulai masuk tentang sesuatu yang tinggi. Sudah macam masalah bicara tentang kayak semacam hakikat. Alamahu alaihi. Jadi segala sesuatu akan dilihat sebagaimana mestinya. Dunia yang dikirimkan oleh Allah kepada orang kaya itu sebetulnya tujuannya, kalau dia faham, adalah untuk menjemput orang kaya ini agar segera menuju pada Allah. Gambarannya, hei hamba, seolah begini, harta itu berkata, hei hamba Allah, aku dikirim Allah kepadamu untuk kau naiki aku agar menuju kepada Allah cepat. Maka orang kaya yang faham menggunakan hartanya untuk kembali kepada Allah. Yang diberi Allah jabatan juga sama. Dia faham, dia cerdas melihat jabatan yang ia dapat, dia ngerti. Bahasanya jabatan itu berbunyi begini. Hei hamba Allah, aku adalah jabatan. Dikirim Allah kepadamu untuk kau naiki menuju Allah. Ini kenal. Jadi nggak jadi tertipu. Tapi ada orang tertipu. Berhenti kepada jabatannya. Menjadi orang yang mentang-mentang. Adikang, adikung, adikuno. Berbuat seenaknya. Dan seterusnya. Dengan kekayaannya berhenti. Semakin jauh kepada Allah. Dulu waktu fakir nggak punya motor, nggak punya sepeda, hadir ngaji. Di saat punya sepeda mulai jarang. Di saat punya motor di belakang. Punya mobil seminggu sekali. Berarti harta aja hijab bagi dia. Ada orang begitu tuh. Wa fi awalil amri mahjubun bimishkatin. Jadi orang untuk sampai kepada Allah tadi maqam ma'rifah yang disebutkan barusan itu. Mula-mula juga ada mishkat. Ada mahjub. Tertutup bimishkatin dan mishkat. Ya asatiratul lahu. Jadi mishkat itu kalau di rumah kuno, itu di tembok yang tebal itu ada lubang. Di lubang itu di lubang itu dibuat seperti ini, ada tatakannya. Di situ diberi cahaya, lilin atau lentera, sehingga dia terjaga dari di situ dari hembusan angin. Sebab kalau kena angin akan bergoyang-goyang dan sinarnya cenderung tidak maksimal. Tapi kalau sudah masuk ke mishkat itu, apalagi dikasih zujajah, kaca. Misal kayak gini bagi anak muda di generasi hari ini tuh hampir tidak kebayang kayak apa sih. Karena tahunya hanya lampu listrik. Kalau kita masih menemukan masa-masa kita pakai lampu keplek. Lampu keplek.
Lampu keplek itu kita nyalakan. Ada sumbunya. Dan kita nyalakan. Api menyala. Itu keluar cahaya. Tapi cahaya ini akan berbeda di saat kita pasang semprongnya itu. Apa itu? Kacanya itu. Langsung menyala. Terang benderang. Stabil. Kurang lebih seperti itu gambaran cahaya. Yang digambarkan Allah nurus samawati. Ini miskat. Jadi miskat itu adalah iyal as-satirati, membatas, menutupi, menutupi. Wa idza tajalla nuruhu. Kemudian setelah itu akan, kalau sudah dikepung diletakkan di miskat tersebut, akan menjadi tampak cahayanya. Wa kasyafa jamalul qalbi. Selagi hijab sudah dihapus, dihilangkan, maka yang ada adalah cahaya. Yang tampak jamalul qalbi. Ba'da isyraki nurillahi, setelah tampak cahaya Allah alih kepada orang tersebut. Rubbama, bisa jadi, iltafata sahibul qalbi ilal qalbi. Ini. Rubbama iltafata sahibul qalbi ilal qalbi. Bisa jadi orang yang sudah punya hati menyala-nyala itu. Yang punya hati yang betul-betul terbebaskan dari hijab. Begitu. Ini gambaran Imam Ghazali mengajak kita untuk merenung dalam tentang ya, urusan hati. Beliau itu punya ajaibul qalb, bicara tentang keajaiban hati. Imam Ghazali menjelaskan panjang lebar. Kalau pengen tahu, lihat di kitab Ihya Ulumuddin. Sahibul qalb melihat kepada hatinya. Fara'a min jamalihi, dia melihat begitu dahsyat ada di dalam hatinya. Al-fa'iq, yang luar biasa. Ma yudhishu, yang menjadi dia terkagum-kagum. Rubbama syarah. Kemudian bisa jadi dia sampai mengeluarkan suara keras. Wa qala anal haqq, aku adalah Allah. Fa ilam yattadhih, bisa jadi dia itu tertipu. Sehingga bagaimana kisah Hallaj, kisah ada orang-orang yang mengatakan, ana, tidak ada Tuhan selain aku. Dia fana. Imam Ghazali ini bicara dalam sekali dalam hal ini. Ada maqam fana, tenggelam di dalam kecintaan kepada Allah, sehingga dia tidak menyadari keberadaan dirinya. Bagi dia yang ada adalah Allah. Sehingga sampai keluar kalimat yang menjadikan dia harus dipenggal lehernya oleh pedang syariat. Adapun dia dengan Allah urusan. Jadi kisah Hallaj, jika itu benar terjadi, seperti disebut di Jawa kisah Syekh Siti Jenar, ada dia tenggelam dalam kecintaan kepada Allah sampai dia mengatakan, siapa aku? Siapa kamu? Dia mengatakan Allah. Bukan dia mengatakan Allah, akan tapi dia tenggelam. Tapi pun demikian, ini kayak orang mengatakan anal haqq. Aku adalah al-haqq. Aku adalah Allah yang maha benar. Ini kan salah. Orang mengatakan begini. Sebanyak dalam buku-buku Ibn Arabi adalah dianggap sebagai kalimat-kalimat yang tidak tertangkap seperti halat. Halat waktu punya omongan-omongan yang berat ditangkap. Sehingga diadili. Diadili oleh pedang syariat. Dipenggal. Halat dipenggal. Biarpun setelah itu dianggap sebagai waliullah, tapi dipenggal dulu dong pedang syariat. Fa'ilam yattadih lahu ma wara'a dzalik. Kalau orang tidak paham, di saat melihat cahaya-cahaya semacam itu, waqafa indahu, berhenti sampai itu halak, hancur. Anal haq. Aku adalah Tuhan al-haq. Allah mengatakan ini al-haq. Padahal bisa jadi ya, sebetulnya dia begitu dalamnya kedekatannya atau begitu, atau mungkin ma'rifatnya, menganggap pelik ini. Padahal bisa jadi dia ingin mengatakan anna makhlukul haqqi. Aku makhluknya al-haq. Tapi sudah. Dia sudah merasa ana ma fi jubbati ilallah. Tidak di jubahku kecuali Allah. Ini kan bahasa-bahasa ahli tasawuf yang keluar dari syariat. Sehingga secara zahir dihukumi adalah keluar dari syariat. Dipenggal dengan pedang syariat. Ini harus hati-hati. Kalau urusan dia dengan Allah, bisa jadi dia ma'fu karena dia tenggelam dalam kecintaan.
Seperti orang majnun. Hukumnya orang majnun. Marfu'ul qalam. Tapi nggak boleh kita tiru, bukan untuk jadi guru. Makanya yang sehat kok pura-pura majnun, kafir dia. Allah, ya kafir dia. Bukan orang yang tenggelam dalam kecintaan pada Allah, ya kafir. Makanya halal dihukumi kafir, hukumi murtad. Biar katanya setelah itu terbukti waktu dipenggal lehernya, mengalir kalimat thayyibah la ilallah, sehingga setelah itu husnudon. Tapi hukumnya benar sudah dipenggal lehernya, karena mengucapkan kalimat yang berat, anal haq. Lah ketertipuan seperti ini sudah tingkat tinggi pun bisa saja ketertipu. Bihadzal makna yang serupa ini. Nadhar adalah kisah tentang nadhar Nasara, apa yang dilakukan, dilihat orang Nasrani melihat ilal Masih alaihi assalam kepada Sayyidina Isa. Cara pandang orang Nasrani kepada Isa. Lama ra'au tatkala melihat min isroki nurillahi, begitu cemerlangnya cahaya Allah yang Allah berikan pada Sayyidina Isa, khalitu jadi salah. Begitu ada dasarnya. Artinya apa? Segalanya adalah nomor satu. Rakam wahid. Istimewa. Dahsyat. Mengagumkan. Semua yang ada pada Nabi Isa, keblinger. Syed menganggap itu Tuhan. Itu Tuhan. Padahal bukan. Yang kita cari ada yang menciptakan Musa. Kalau bicara, sederhananya sebelumnya kita ingin bicara tentang makrifat. Kalau ada orang melihat satu ukiran, mungkin bagi kita biasa hanya melihat ukirannya hebat. Tapi kalau orang hobi pengukir kelas tinggi langsung nyari, siapa yang ngukir orang mana? Gitu, langsung kebayang siapa yang ngukir. Bukan sekedar ukiran. Siapa yang menciptakan? Yaitu. Mestinya kan tidak berhenti kepada Nabi Isa yang dengan penuh keistimewaannya itu. Tidak. Tapi hendaknya segera mencari siapa yang menciptakan Isa. Tapi orang Nasrani tidak. Silau dengan Sayyidina Isa. Lalu mengatakan, Tuhan Isa jadi Tuhan. Nabi Isa jadi Tuhan. Menuhankan Sayyidina Isa. Kaman ro'a itu seperti orang melihat kaukaban. Bintang. Fi mir'atin. Di cermin, ada cermin, ada bintang atau rembulan, cermin. Atau di air, di sumur ada kelihatan rembulan. Fayumuddu yadahu ilaihi. Yumiddu yadahu ilaihi. Kemudian dia mengulurkan tangan. Dia merasa, di rumahku kedatangan bulan nih, alhamdulillah. Lihat, diulurkan tangannya untuk mengambil rembulan yang ada di rumahnya. Karena kacanya kan di rumah. Rembulannya masuk rumahnya. Fuwa maghrur, dia tertipu. Itu cermin itu, rembulannya ada di sana tetap. Setelah itu nggak perlu, jangan sampai dia menjadi bodoh ngomong, alhamdulillah di rumahku ada rembulan. Aku punya rembulan sendiri di rumahku, ada itu, nggak ada. Wa anwal qurur fi turuqi suluki ila Allah la tuhsa. Ini orang-orang yang sampai makom kayak tadi itu banyak, ada tertipu. Imam Ghazali menggambarkan tentang yang paling berat, yang sudah katanya makrifat betul, sudah, bisa tertipu. Bisa tertipu. Bagaimana kita yang tidak waspada? La tuhsa fi mujalladatin. Kalau seandainya kita melacak lagi orang-orang yang tertipu, la tuhsa tidak akan bisa dihitung. Fi mujalladatin tidak bisa tuhsa disebut satu demi satu. Fi mujalladatin dalam jilid-jilid kitab yang banyak. Walatus taqsa, nggak bisa di sensus, dicari illa ba'da syarhin jami'il ulumil khafiyati, kecuali setelah kita melacak segala ilmu-ilmu yang tersembunyi. Wadzalika mimma la rukhsata fi dzikrihi, itu yang tidak memungkinkan untuk menyebutnya. Terlalu banyak. Waktunya juzu idharuha. Kadang juga boleh disebutkan. Jadi setelah kita melacak segala ilmu dalam hal apapun tentang ilmu-ilmu yang jami'il ulumil khafiyati, ilmu yang sembunyi, ilmu yang lembut, ilmu tasawuf, ilmu akhlak, ilmu iman. Baru setelah itu mengetahui ini orang tertipu tadi. Waqad yajuzu idharuha, memang kadang boleh ditampakkan. Ini yang saya tampakkan. Hatta liqaul maghrur fiha, sehingga tidak terjerumus orang kepada ketertipuan. Jadi yang ditampakkan Imam Ghazali sekelumit. Kalau mau digedekan jadi kitab gede ini. Wabillahi taufik. Hanya dengan Allah lah kita mendapatkan taufik. Wa hasbi wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hasbi wa hasbi Allah. Allah yang mencukupiku. Wa ni'mal wakil sebagai zat yang dipasrai.
Wala haula, tidak ada daya. Wala quwata, tidak ada kekuatan. Illa billahi, kecuali dengan Allah. Al-Ali, yang maha tinggi, al-adzim, maha agung. Wassallallahu, dan salawat. Semoga terlimpah kepada Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, selesai. Kita baca kitab Al-Kashfu wa Tabyin. Wallahu a'lam bishawab.